Irjen Teddy Minahasa yang terjerat jual beli narkoba, kita masih membahasnya dengan Bang Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, dan juga Prof. Hernawan, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional dari Universitas Bayangkara. Saya ke Bang Sahroni dulu. Menarik tadi ketika ditanyakan, Anda kaget ketika menyatakan bahwa Teddy Minahasa ini terlibat. Tapi Anda menyatakan bahwa sebenarnya sudah diduga bahwa ketika ada bukti bahwa memang itu berarti memang polisi memiliki bukti terkait dengan adanya dugaan keterlibatan dalam kasus jual beli narkoba ini. Kagetnya karena kenapa Teddy gitu. Karena apa? Karena saya Harusnya siapa, Bang? ya misalnya kan orang lain yang tidak masuk radar lah dalam para oknum yang main-main gitu. Berarti Tapi menurut Anda Teddy, Irjen Teddy ini sebenarnya adalah sosok yang gaul tapi tidak masuk dalam radar ikut jual beli narkoba begitu? Karena Anda mengenal sosok dia. Itu di luar nalar saya sih sebenarnya. Tapi apapun yang terjadi saat ini adalah ini kacamata di mana Polri dalam proses yang luar biasa beruntun kejadian. Ini pembenahan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Pak Kapolri, yang nantinya bagaimana sikap tegas lugasnya Kapolri inilah nanti yang mencerminkan bahwa Polri bisa lambat laun akan bisa beranjak naik, dipercayai oleh publik yang belakangan sangat drastis turunnya. Menurut Anda terlibat dalam jaringan tidak? Begini, karena ini barang bukti yang disisir yang menurut Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, ini kan apapun bentuknya adalah jaringan. Walaupun dalam konteks kecil, tapi kan dari aspek dia menghubungkan dari A, B, dan C, dan memiliki 4 anggota yang melibatkan sampai tersalurnya ini barang, berarti kan ini sudah diskenarioin sama yang bersangkutan. Okay. Walaupun setelah diumumkan oleh Pak Kapolri, beredarlah chat terkait dengan apa yang disampaikan yang bersangkutan. Nah, ini serius dalam menyikapi ini, jangan main-main. Kita tetap mempertontonkan ini, ketegasan Pak Kapolri juga sangat jelas. Ini yang kita nantikan ya, ketegasan dari Pak Kapolri. Tapi menurut Anda, Bang, selama ini ada nggak sih yang mengawasi seorang Kapolda dalam melakukan penyerahan barang bukti? Karena kalau kita lihat ini kan celahnya di sini nih, pada saat penyerahan barang bukti ini, ketika habis itu dimainkan di sini. Nah, mestinya para pihak sebagai pengawas, baik dari tingkat Polda maupun tingkat Mabes, ikut serta di dalamnya. Ada tim yang khusus, barang bukti yang dihanguskan, itu harus orang yang benar-benar independen. Karena kita nggak tahu pada saat barang bukti itu disajikan di umum, itu kan apakah benar narkoba atau tepung terigu atau semacamnya yang bersamaan dengan barang bukti. Nah, ini harus ada pengawas yang mungkin dibuat oleh Mabes sendiri, tim independen yang khususnya untuk membumi hanguskan barang bukti yang ada. Kalau enggak, orang publik nggak tahu kalau itu kokain atau sabu-sabu atau apalah segala macam, yang kiranya mungkin dalam hal ini bisa Pak Kapolri membuat tim khusus. Berarti harus ada tim khusus ya, untuk mengawasi proses pemusnahan barang bukti. Anda setuju, Prof, dengan adanya hal ini, atau sudah cukup dari pihak Polri saja? Karena memang yang jadi permasalahan di sini adalah kurang adanya audit ataupun pengawasan. Ya, saya setuju aja kalau mau dibikin, kalau mau ada yang sudah ada juga nggak masalah gitu. Yang penting kalau waktu dimusnahkan itu ngundang media, disorot, ditimbang di depan publik secara terbuka, lalu disiram air atau dibakar, saya nggak tahu. Kalau dibakar nanti orang yang ngisep mabok kan gitu. Cara itu menurut Anda sudah cukup, Prof, untuk mencegah adanya celah ketika memanfaatkan proses? Karena kalau kita lihat ini kan pengawasannya kan terhadap satu Kapolda. Ya, kalau terbuka di ruang publik dengan media, termasuk
sosmed gitu, termasuk orang-orang yang mau pansos lah, biarin aja gitu, semua dibuka aja. Nah itu saya kira lebih efektif ya daripada bentuk ini bentuk itu. Yang penting diumumkan secara terbuka, ditimbang di depan publik, diperlihatkan, lalu pemusnahannya seperti apa kayak gitu. Nah orang umum boleh nonton gitu ya, seperti yang dilakukan itu gitu. Toh akhirnya akan ketahuan kalau ditilep apa enggak kayak gitu. Nah ini kebetulan kan hanya 40 kilo kan, tangkapan itu pernah 1 ton, pernah 600 kilo. Kalau kita lihat kan ini Prof, ini kan melibatkan ini keterlibatan ini kan seorang jenderal begitu, sehingga memang betul-betul pengawasannya juga harus dilakukan yang baik begitu, sehingga mungkin karena seorang jenderal punya kekuasaan, punya jaringan yang luas, sehingga pengawasannya pun jadi tidak ketat begitu. Nah ini di dalam polisi setiap kali saya ingatkan, polisi itu ada norma diskresi namanya. Jadi jenderal itu hanya manajer. Nah, jenderal itu bukan komandan, bukan panglima, bukan apa. Jangan pernah lupa bahwa 2 kali Kabar Reskrim aktif bintang 3 itu ditangkap oleh bawahannya karena melanggar hukum. Nah, lalu atasannya polisi itu siapa? Atasannya itu hukum, bukan komandannya. Tidak ada komandan di polisi. Ya, yang ada itu hukum. Nah, apakah orang itu melanggar hukum atau tidak? Jadi salah kalau menyebut, oh jenderal dia lebih berkuasa. Tidak, yang paling berkuasa itu hukum, undang-undang. Nah, apakah seorang pimpinan jenderal sekalipun memerintahkan itu melanggar hukum di dalam penilaian anggota, dan dia berhak untuk menolak kalau perintahnya itu melanggar hukum, seperti yang terjadi pada kasus Sambo. Yang menolak itu bisa lolos dia dari jerat hukum karena dia tahu dia akan melanggar hukum gitu. Berarti menurut Anda tidak terlalu berpengaruh ya jabatan seorang jenderal pun, perwira pun begitu ya? Enggak, kalau kita bicara pengaruh, karena TM ini, kita menyebutnya TM ini kan gaul orangnya gitu. Itu pasti punya pengaruh lah kemana-mana. Saya kenal dia itu dari Kasat Lantas di Jakarta Selatan dulu. Memang temannya ya tadi saya bilang dari Senjata hampir dada. Nah, jadi kita agak sulit menilai tentang derajat itu, kecuali tindakannya memang melanggar hukum. Dan Tapi kalau Anda melihatnya seperti apa? Karena ini kan ditangkapnya juga sesama anggota Polri begitu dari Kapolda Metro. Ya saya melihatnya itu tadi, ini udah nggak main-main ini Kapolri gitu kan. Nah kalau nggak main-main, Kapolda Metro melakukan tindakan ini ya nggak pandang bulu, mau jenderal bintang 3 sekalipun, Kabar Reskrim sekalipun, kalau dia nyabu ya harus ditangkap ya. Harus ditangkap. Gitu. Kalau Bang Saroni melihatnya juga seperti itu. Bagus, kalau tadi Profesor bilang Kapolda Metro harus lebih lugas, sebenarnya banyak ya mafia di Jakarta. Kapolda jangan hanya urusin yang gede-gede, harusnya Kapolda ngurusin juga yang kecil-kecil. Anggota DPR-nya pun juga banyak. Banyak, makanya kita berpesan bahwa dalam hal ini institusi polisi yang besar ini harus dijaga dengan para pemimpin yang luar biasa tentunya. Nah, menyikapi ini, yang penting Pak Kapolri dan para Kapolda kiranya dijadikan Kapolda, para masing-masing 34 Kapolda ini harus di fit and proper lah. Jangan asal kedekatan. Nah, ini kayaknya menarik kalau Kapolda menjadi fit and proper di internal, agar profesionalisme dalam latar belakang yang bersangkutan semua terbuka. Oke. Ini kayaknya momen
baik nih. Ini momen baik, momen reformasi Momen di baik, dalam momen institusi baik. Polri. Tentu saja kita berharap ini harus tuntas, tidak hanya berhenti di Irjen Teddy, tapi seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau ada jaringan-jaringan ataupun ada oknum polisi lain yang terlibat, tentu juga harus diberantas terkait dengan peredaran narkoba ini. Kita nantikan nantinya seperti apa persidangan dari kasus ini. Terima kasih Bang Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, dan juga Prof. Hernawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan dari Universitas Bhayangkara, telah bergabung di Kompas Malam. Salam sehat Bapak-Bapak.